Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Ridwan Kamil nampaknya diambang kebingungan ya di Pilkada Jakarta ya. RK buka Kens bangun venue internasional di DKI ya, akses lebih mudah. Artinya apa? Secara tidak langsung apakah akan membuat stadion baru ya? Padahal JIS itu sudah bagus begitu kan. Sudah standar internasional. Kenapa? Kenapa kalau JIS itu dibangun ya semaksimal mungkin? Kalau mau dilanjutkan dengan nuansanya akses masuknya silahkan begitu kan. Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kenapa kalau harus membuat yang lain begitu kan? Ini kan jelas begitu. Artinya secara tidak langsung percuma buat stadion besar begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya ya karya ini tidak dihargai, karya yang satunya tidak dihargai, kalau suaranya mau dihargai. Logikanya kan jauh begitu kan ya. Coba kita baca dari komentar dari netizen ya, agak ngeri-ngeri sedap ini. Nih. Beda solusi antara RK dan Pak Pramono perihal masalah akses JIS yang belum layak. Pak Bram, ya kami akan membangun infrastruktur penunjang untuk penyempurnakan JIS agar nyaman digunakan, terutama akses jalan menuju dan keluar dari JIS. Saya kira bagus untuk melanjutkan begitu kan. Artinya tidak Pak Pram ini atau Pramono ini ya tidak mengkritik kebijakan Anies Baswedan, justru memberikan satu statement ya akan melanjutkan dan akan memperbaiki. Itu saya kira bagus begitu kan. Statementnya itu artinya komunikasi politiknya sudah terbangun begitu ya. Coba apa yang disampaikan Ridwan Kamil nih dari kutipan ini. Ridwan Kamil, ya kami akan membangun stadion standar internasional menggantikan JIS yang masih belum layak digunakan. Nah kan secara tidak langsung pendukung-pendukung anak Abah ini tidak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil. Buat apa membangun standar stadion lagi kalau toh pada hakikatnya ya JIS itu sudah layak. Kapasitasnya 80.000 ya, lahan mana yang mau dibangun? Mau di atas laut, mau di apa begitu kan? Tapi secara tidak langsung akses yang menjadi luar biasa di situ adalah di JIS begitu kan? Ya. Ada di kejauhan mereka kelihatan, di atas tol mereka kelihatan. Ini artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa JIS itu di tengah-tengah yang kemudian menjadi pusat perhatian, apalagi dekat dengan Ancol dan sebagainya. Ini yang kita lihat begitu kan. Kalau hanya ingin membangun ya ingin membangun stadion yang berstandar internasional, saya kira pemikirannya dan gagasannya agak gimana begitu kan ya. Padahal itu sudah jelas, kenapa tidak dilanjutkan ya, mau di standar nasional yang lebih tinggi ya gunakan mereka. Ya saya kira begini, pendukung partai-partai yang pendukung Ridwan Kamil itu kan gak suka sih sebenarnya dengan dengan prestasi-prestasi Anies Baswedan. Kalau mau dibangun Anies Baswedan, setidaknya begitu membuat tandingan. Apakah seperti itu logikanya? Ini kan kacau begitu ya. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira salah kalau Ridwan Kamil itu membuka peluang ya, ingin membuat stadion baru ya untuk berstandar internasional. Apa gunanya begitu ya? Ini ada yang mengatakan nih, bro, menurut gue sih yang menang ya Pongrekun ya. Warga Jakarta wajib percaya konspirasi bumi datar. Ini komentar nih. Yang satu meminimalisir anggaran, yang satu lagi sedot anggaran sebesar-besarnya. Betul begitu kan? Itu membangun stadion itu luar biasa begitu kan ya. Nanti dimarahi Ustadz Yusuf Mansur. Di mana uangnya? Saya kira ini blunder begitu kepada Ridwan Kamil hari ini. Makanya Ridwan Kamil dari segi gelagat-gelagat dia begitu kan sudah diambang kebingungan mereka. Ya banyak yang ditolak, masyarakat DKI Jakarta sudah bersatu, ada gerakan golput dan ada gerakan coblos semua begitu kan. Sehingga saya yakin dan saya yakinnya bukan tidak mungkin Pramono ini bisa menang begitu kan. Bukan tidak mungkin. Karena apa? Karena apa yang dilakukan Pramono dan Dono Karno ini melanjutkan apa yang dilakukan Anies Baswedan di situ. Mulai dari sumur resapan, mulai dari JIS begitu kan ya, menjadi home base-nya dari Persija, akan memperbaiki Persija semuanya di situ begitu kan ya. Maka secara tidak langsung ini bagus begitu ya. Makanya
Ya Pak Pram ini jangan lalu kemudian blunder begitu kan ya, atau apa namanya, atau mengatakan secara komunikasi politiknya mengkritik begitu kan ya, tapi memperbaiki ya, bahasanya itu harus ditata biar kena begitu kan kepada masyarakat. Artinya secara tidak langsung ini mestinya hati-hati ya. Jadi inilah yang kemudian yang terlihat begitu kan ya. Kita langsung saja begitu kan ya, apa yang kemudian menjadi pokok perhatian begitu di mana, di media sosial. Coba kita bayangkan ya. Baca dulu ya di media sosial ini. RK buka case bangun venue internasional di DKI yang akses lebih mudah, kabarnya begitu ya. Calon Gubernur DKI Jakarta, ya, Ridwan Kamil membuka peluang bakal membuat venue standar internasional untuk kegiatan semacam konser. Hal ini menindaklanjuti Jakarta International Stadium JIS yang masih dikeluhkan warga untuk penyelenggaraan acara besar lantaran aksesnya yang sulit. Bahkan RK mulanya menanggapi kabar penonton konser di JIS yang kerap mengeluhkan akses kendaraannya. Ia menyebutkan akan mengecek tata kota di sana supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau kita ya di JIS aksesnya belum memadai. Nanti saya belum berkesempatan lah yang meneliti secara tata kotanya, tapi pasti kita akan sempurnakan, kata Ridwan Kamil ya. RK juga membuka peluang ya bangun stadium ya dengan standar internasional di Jakarta. Ia menyebutkan bakal mencarikan lokasi strategis untuk warga. Lah di mana begitu kan? Padahal yang strategis di situ adalah JIS begitu kan ya. Di JIS kalau ingin memperbaiki tata ruangnya, memperbaiki parkirnya, memperbaiki segalanya ya silahkan. Bagi kami sah-sah aja begitu ya. Tapi di stadion-stadion manapun begitu kan ya, di stadion-stadion manapun, baik dari luar negeri ya, dimanapun begitu kan, aksesnya itu misalnya ya agak-agak kejauh dari keramaian. Dalam artian bahwa tempat parkir itu harus jauh begitu dari tempat ya, setidaknya mereka ya ada parkir, ada lahan yang kemudian jauh dari tempat stadion. Agar apa? Ya agar nanti pulangnya enak begitu kan ya, bisa menyediakan bis, bisa menyediakan yang lain dan sebagainya begitu kan. Seperti di Surabaya ya, di Surabaya ya disediakan di bis di Joyoboyo sana begitu kan ya, lalu kemudian ke Gelora Bung Tomo di situ. Jadi berangkatnya ya memang agak jauh, tapi kan tempatnya kan enak begitu kan, bisa berangkat di Joyoboyo, terminal Joyoboyo ya, artinya akses pulangnya biar tidak macet dan sebagainya. Saya kira ini bagus begitu ya. Atau membangun venue baru setara yang standar internasional di sebuah tempat baru yang akses ke sananya ya jauh lebih mudah, ucapnya. RK mengatakan ya mengatakan acara internasional di kota Jakarta menjadi salah satu ya ciri menuju kota global. Ia menyebutkan akan memperbaiki fasilitas yang sudah ada jika terpilih menjadi gubernur. Ya, jadi visi kota global itu kan banyak interaksi internasionalnya. Konser-konser, seminar, konferensi kan itu risikonya turun kepada fasilitas atau enggak. Makanya saya menganggap bahwa kalau JIS ini diperbaiki, saya kira ini bagus. Sangat bagus, luar biasa. Tapi ya kita kadang tidak tahu begitu kan ya. Karepnya pemimpin itu kadang yang A, yang satunya B begitu kan. Itulah pemimpin-pemimpin di tanah air. Ganti yang baru, ganti kebijakan. Ganti yang baru, ganti kebijakan. Ganti aturan. Semuanya. Coba kita lihat saja pemimpin-pemimpin sekarang begitu ya. Ganti yang baru, ganti lagi. Ganti yang baru, ganti lagi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.